Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Shalom Aleichem, Bismillah Masya, salam waras yang berpikir itu yang waras. Ya, kali ini teman-teman kita akan belajar lagi dalam channel ini Berapodika kembali. Dan saya akan menanggapi dan meresponi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda. Nah, untuk itu supaya kita tidak memiliki pola pikir seperti Ustadz Firanda ini, mari kita dengarkan dan saksikan apa yang disampaikan beliau ini. Mari kita dengarkan. Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga gitu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Tanya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Yang kita inginkan, Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Nah, itu dia teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz Firanda ini, yang dimana dia kebingungan dengan pernyataan Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Nah, kita bisa lihat dalam Matius 27 ayat 46 dan juga Markus 15 ayat 34. Nah, di mana Yesus sedang berkata dalam hal ini, dia berbicara kepada Bapaknya, dia menyampaikan pernyataannya ini kepada Bapaknya. Dan ini konteksnya adalah ketika Yesus sedang di atas kayu salib, di mana dia keberadaannya atau kondisi saat itu adalah sebagai manusia seutuhnya. Jadi beliau Ustadz Firanda ini mulai kebingungan. Kalau Yesus adalah Tuhan, terus kenapa dia berbicara kepada Bapa? Yesus berbicara kepada Bapa, berarti Yesus bukanlah Bapa. Nah, ini yang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh Ustadz Firanda ini, dan dia memang tidak percaya atau tidak memegang, tidak mengerti tentang doktrin kekristenan, yaitu doktrin Tritunggal. Nah, itu yang pertama yang saya tanggapi. Yang kedua adalah pernyataan Yesus Eli Eli lama sabachthani. Nah, teman-teman, kita harus mengerti dan memahami bahwasanya ini bukan suatu ceplosan dari Yesus saja, tetapi ini sudah ada dalam Mazmur Daud, dalam Mazmur 22 ayat yang kedua, di mana yang pertama kita melihat poinnya adalah ini adalah suatu ratapan orang yang tidak bersalah tetapi harus mengalami penderitaan, harus menerima penderitaan atau hukuman. Nah, sama halnya seperti Yesus yang kita tahu sendiri dalam 2 Korintus 5 ayat 21, yang dimana dia tidak mengenal dosa tetapi dibuat berdosa. Nah, ini relevan dengan keadaan Yesus pada saat itu. Dan juga poin kedua dalam Mazmur ini adalah ungkapan hati seseorang yang meminta pertolongan kepada Tuhan tetapi tidak terjadi. Nah, pada saat itu Yesus menyampaikan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kita bisa lihat seakan-akan Yesus saat itu mengharapkan pertolongan tetapi tidak terjadi. Kenapa? Karena memang Allah sedang atau telah meninggalkan Yesus dengan posisinya menggantikan manusia yang seharusnya dihukum, tetapi dia mau menjadi dihukum untuk menggantikan manusia yang berdosa. Nah, dan juga yang ketiga adalah yang sangat penting di sini adalah akhir dari Mazmur 22 ini, kita bisa lihat di ayat 31 sampai 32 adalah akhirnya adalah kemenangan yang terjadi. Nah, sama seperti Yesus,
ketika dia mengakhiri hidupnya atau perkataannya itu, ada kemenangan yang terjadi. Kenapa saya bilang kemenangan adalah karena ketika Yesus mati, dia mencapai tujuannya. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak mati, tujuannya untuk menebus umat manusia tidak terlaksana. Kita bisa melihat kisah-kisah dalam PL di mana orang berupaya untuk menebus dosa mereka dengan mengorbankan hewan-hewan ternak, sehingga itu menjadi penebusan dosa bagi mereka sendiri. Dan Yesus sebagai kurban yang sejati, ya, di mana Yesus menjadi pengganti dari manusia-manusia yang harusnya dihukum mati pada saat itu, dan tidak ada penebusan lagi selain daripada Yesus Kristus. Nah, dan kita juga bisa memahami juga, ya, ketika Yesus mengakhiri hidupnya, kita bisa lihat dalam Matius 27 ayat 51, ya, 27 ayat 51, tabir Allah terbelah dua, di mana kita memahami bahwasanya ketika manusia dan Allah itu diketemukan dengan kondisi manusia yang berdosa, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci itu tidak akan ketemu. Nah, makanya batasan itu Yesus angkat ketika dia mati. Yesus hilangkan batasan itu sehingga manusia dan Allah bisa ketemu, bisa bersatu. Nah, jadi pengorbanan Yesus atau makna dari penyaliban Yesus adalah ada pengorbanan Yesus sehingga manusia yang tidak layak, manusia yang tidak bisa bersama-sama dengan Allah, ada keterpisahan antara Allah dan umatnya. Jadi seperti itu. Dan pernyataan yang kedua dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Firanda ini adalah, ketika Yesus mati, apakah Tuhan Bapa ikut mati? Nah, dia berusaha mencocok logikan apa yang dia logikakan dengan apa yang menjadi esensi kebenaran iman Kristen, di mana kita percaya sendiri kalau memang Yesus itu mati, tetapi yang mati itu bukan ketuhanannya, bukan kealahannya, tetapi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jelas, bagaimana mungkin Allah atau roh itu bisa mati? Ya, jadi jelas kalau yang mati itu adalah kemanusiaan dari Yesus sendiri. Nah, dia berusaha Allahnya nggak mati, Yesus saja yang mati, berarti jelas kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ini sangat salah, karena yang mati itu bukan kealahannya, tetapi kemanusiaannya, Pak Ustadz Firanda yang bergelar doktor. Nah, seperti itu ya. Dan kita bisa menarik relevannya dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman, ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini relevan juga dalam perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan apa? Akulah atau Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jelaskan atau mengatakan bahwasanya pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah tujuannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita bisa lihat tadi kan dalam kisah perjanjian lama, tidak ada penebusan tanpa ada kematian, tidak ada penebusan tanpa pertumpahan darah. Nah, ini yang dilakukan dalam PL. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan menanggapi apa yang menjadi kekeliruan yang terjadi dalam pola pikir oleh Ustadz Dr. Firanda. Dan biarlah ini juga memberkati kita semua, dan jangan sampai kita dianggap tidak bisa menjawab apa yang memang benar-benar mereka tidak imani. Yang pertama tentang Tritunggal, yang kedua tentang tujuan atau pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, semoga ini bisa memberkati kita semua. Itu saja dari saya, semoga ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam waras, yang berpikir itu yang waras.